bagaimana kalau saya ini sebagai seorang pendidik atau ayah gitu, bagaimana saya membuat anak saya itu mempunyai kemampuan beradaptasi. Ini Apa yang harus dilakukan? itu mesti dilatih. Dilatih dan kemudian diberi contoh. Ya toh? Iya, iya, iya. Seperti kita belajar mobil, Iya. ya toh? Tahu teorinya, mana-mana alat yang harus diinjak, mana sen, mana rambu-rambu, Iya, iya. latih. Iya. Nah, kalau ada mendadak bagaimana? Yo harus beradaptasi cepat, Iya. bereaksi cepat. Hargailah suami, hargailah istri, hargailah anak. Ini seringkali anak berprestasi nggak dihargai. Cuma dapat 8, bapak dong dapat 10 dulu. Apa kamu gitu? Nggak dihargai. Atau enggak begitu? Nggak boleh begitu. Enggak begitu terlalu menghina. Jangan Ada yang menghina. mengatakan begini, kalau 8 itu memang sudah seharusnya, tapi kalau 4 itu sudah keterlaluan. Ya keterlaluan. Ya Jadi- lain kali jangan begitulah. Kan nggak enak, malu juga bapak. Lain kali bisa 6 lah, paling dikit. Naik-naikkan. Jadi anak tidak dipanis, tapi juga diberi next time better. Lebih baik. Jadi diberi semangat. porsi antara menghukum dengan memberikan penghargaan itu harus lebih banyak penghargaan. Penghargaan pada tempatnya. Ya. Suportif, didorong begitu. Ya, ya. Jangan dipatahkan gitu. Ya, ya, ya. Lalu yang keenam apa, Pak? Nah, keenam begini. Ya namanya sebaik-baik keluarga selalu ada krisis-krisis. Apabila Anda mengalami krisis dalam rumah tangga, satu niat pertama, pertahankan rumah tangga. Itu nomor satu ya. Jangan egois. Selesaikan. Kalau sudah selesaikan dengan niat positif, konstruktif. Ya. Kalau tidak bisa, konsultasi kepada yang profesional. Ya. Nah ini yang sering terjadi, ribut, ngambek, lari sana, ngadu sana. Kembali kepada niat harus Kepada ya. niat, pertahankan keluarga. Bisa diselesaikan Insya Allah ya. kalau mengalami krisis. Asal niatnya baik bisa. Kan tidak ada yang mulus, pasti ada sesuatu. Nah, Itu 6 itu Ya, resepnya. luar biasa ini. Kita sudah punya 6, tetapi saya mau balik ke yang nomor 1 ini. Nah, kedua Kepada beragama. masalah Ya. beragama. Di dalam agama Islam kan di dalam surat Ar-Rum ya. Arum 21. yang mengenai perkawinan ayat Ya. 21 ya. Ar-Rum 21. Lalu saya di sini punya daftar An-Nisa, surat Asy-Syu'ara, lalu surat Al-Baqarah, banyak sekali. Intinya katanya keluarga yang kokoh itu adalah keluarga yang bertakwa. Itu apa isinya, Pak Dadang? Takwa itu isinya. Setahu saya begini, keluarga yang bertakwa itu bisa dilihat pada surat Al-Baqarah ayat kalau nggak salah 177 kali Ya, ya. ya, ya. Jadi ada 6 kriteria takwa itu. Ya, ya. Ya. Yang pertama tuh iman. Ya, keluarga ini beriman gitu Ya. ya. Yang kedua harus ikhlas. Ini untuk ikhlas ini susah ini kadang-kadang ya. Ya, itu. Gimana? Bahwa istri itu ikhlas, bahwa memang suami itu penghasilannya demikian. Bahwa Tapi kalau kurang gimana mau ikhlas tuh? Lah, Kan ya yang inilah. menghadapi kesulitan rumah tangga itu bukan hanya suami, istri juga repot Iya, menghadapinya. jadi artinya ya ikhlas Pak. Lain kali mari kita berdoa Ya. supaya Allah memberikan rezeki yang banyak. Kan Nabi mengatakan berdoalah, sholatlah kamu, sesudah itu berdoa, bertebar di muka bumi, cari rezeki Allah. Ya. Insya Allah lain kali Atau kalau perlu ikhtiar itu jangan ditanggung suami saja ya, istri juga Boleh. cari, Nah, sekarang kan- anak juga cari. Ya, sekarang kan sudah banyak, istri juga ikut bekerja. Ya, ya. Ya, tapi harus proporsional, Betul, jangan melupakan tugas rumah tangga. Yang ketiga, itu sholat itu. Ya. Itu tandanya takwa. Sholat itu kan tiang agama. Iya. Ya, kalau tiang agama, ya betul tiang agama. Betul. Ya. Nah, kalau tiang agama nggak ada, agama runtuh. Sedangkan menurut Barat, agama tiang rumah tangga. Nomor Rumah tangga 1 ya. begitu. Habis ya. Habis. Dan kalau orang sholat itu kan kenal waktu. Kenal waktu, disiplin, Iya. sabar. Saya pernah mendengar itu Pak Dadang memberi ceramah, katanya sholat itu relaxation. Apa sih maksudnya? Betul. Mind relaxation, peace in mind. Ya, ya. Jadi sesaat kita melepaskan dari seluruh keruwetan di dunia ini yang segala macam. Perlu itu ya Pak? Perlu lepas sesaat, kita hablum minallah. Hubungan dengan Allah Sang Pencipta. Ya, hubungan kita kan horizontal, yang membuat kita stres, vertikal. Dengan Allah membuat kita aman, tenang, tentram. Apa yang terjadi kalau orang itu horizontal aja begitu? Atau vertikal aja? Dua-duanya nggak baik. Bagaimana harus? Kalau horizontal saja nanti banyak kesulitan. Keduniaan saja dong. Iya, iya. Kalau vertikal saja dengan Allah, dia tidak bisa beradaptasi. Tidak bisa berintegrasi. Manusia kan makhluk sosial. Iya. Nggak bisa soliter, menyendiri. Pak Dadang mengemukakan satu kata yang menggelitik ini. Kenapa itu, Pak? Yaitu adaptasi, menyesuaikan diri. Mengapa ada orang yang mengalami kesulitan-kesulitan kejiwaan
Karena justru adaptasi ini. Jadi bagaimana kalau saya ini sebagai seorang pendidik atau ayah gitu, bagaimana saya membuat anak saya itu mempunyai kemampuan beradaptasi. Apa yang harus dilakukan? Itu mesti dilatih. Dilatih dan kemudian diberi contoh. Ya toh? Seperti kita belajar mobil, ya toh? Tahu teorinya, mana-mana alat yang harus diinjak, mana sen, mana rambu-rambu, latih. Nah, kalau ada mendadak bagaimana? Yo harus beradaptasi cepat, bereaksi cepat. Nah, soal-soal kehidupan dalam pelajaran, kasih soal ini, itu kan adaptasi. Bagaimana dia mampu menyelesaikan soal-soal pelajaran. Jadi diberi soal pengalaman banyak juga, ya. Iya. Lalu, makin beriman, masalahnya akan makin banyak, makin pinter orang. Lalu tadi Pak Dadang sedang cerita soal bertakwa ini. Tadi baru sampai nomor 3, yang keempat apa ini? Sabar. Wah ini paling sulit ini. Kenapa Pak? Ya, waduh karena emosi kita nih kadang-kadang. Kita diprovokasi ini, dirangsang ini, banyak jadi nggak sabar. Coba aja nanti traffic macet kita jadi nggak sabar. Ya toh, hujan, banjir udah nggak sabar. Kita keburu waktu udah nggak sabar. Padahal kalau kita ingin menjadi orang yang dikasihi Allah, menjadilah orang yang sabar. Innallaha ma'asyabirin, kan begitu. Betul. Tapi sabar itu mengalah atau ikhtiar? Ya ikhtiar. Sabar. Mencari alternatif. Begitu. Bagaimana caranya orang supaya tidak stres kalau jalanan macet? Bagaimana? Jalan macet, dia beli koran, dia baca, jalan. Atau orang berzikir, atau dengerin kaset ngaji. Itu bagus. Wah. Jadi waktu tidak sia-sia. Betul. Ya. Ini ada orang, saya termasuk. Udah nggak sabar, musiknya udah marah terus jadinya. Saya sendiri juga suka begitu itu. Kan. Nah, lalu yang kelima apa? Kelima tawakal. Tawakal ini pasrah. Artinya kita sudah berdoa, kemudian kita cari rezeki Allah, dapat apa adanya, ya terima. Berhasil syukur, nggak berhasil nggak apa tawakal. Mungkin belum rezekinya. Misalnya saya dipromosikan ingin menjabat misalnya gitu. Wah tentu kita udah senang. Nah pada waktunya kok nggak jadi, sudah tawakal. Belum rezeki saya barangkali, orang lain yang naik kan bisa. Banyak orang frustrasi tuh yang begitu. Betul. Kalau nggak tawakal, nggak kuat-kuat iman bisa stres gitu. Waduh, ini kalau dekat Pak Dadang bisa super sabar ya, insya super Allah, tawakal ya, insya Allah. Tapi Pak Dadang namanya manusia, kalau udah dijanjikan satu kedudukan terus nggak jadi ya terus gimana ya gitu. Sebagai manusia yang normal ya tentu frustrasi juga. Akhirnya kembalikan kepada Allah. Cepat gitu ya. Inilah kita percaya kepada takdir. Oh ya belum ditakdir. Tentu ada hikmahnya. Mengapa? Udah 90%, 99 kok nggak jadi, tentu ada hikmah di belakangnya. Kita sabar tawakal. Nah terbukti kemudian ada kebenaran. Mengapa? Meskipun Anda sudah berikhtiar di jalan yang benar, toh Allah tidak izinkan, pasti ada sesuatu. Kita jadi lega buat apa sih hidup ini? Ya kan ini kita minta keridhaan Allah. Mendapat ridho dari Allah. Iya, begitu Pak Arief. Pak Dadang luar biasa ya. Keberadaan keluarga di dalam masyarakat modern dan industri, kalau begitu kita tidak perlu khawatir ya dengan pembangunan, dengan modernisasi. Nggak perlu khawatir. Ya, asal ingat yang 6 tadi. Itu resep dari Profesor Stinnett dan John DeFriend 6. 6. Nah agama ini yang perlu dieksplorasi lebih jauh. Bagaimana sikap suami istri dalam agama, anak ya. Terhadap anak itu kan ada tuntunan. Lalu semua. dengan tetangga juga. Tetangga, kasih sayang itu faktor utama. Sakinahnya. Iya. Tapi kalau lalu tadi yang terakhir itu saya pikir orang harus pandai mencari hikmah ya. Ya itu. Hanya namanya manusia kadang-kadang suka gimana lah gitu. Untuk mendapatkan hikmah perlu kita silaturahmi untuk orang itu memberitahu, mungkin ada hikmahnya. Ya hikmahnya. Jadi kita ini harus banyak berintegrasi, banyak bersilaturahmi, harus banyak bergaul. Dengan demikian kita saling tukar menukar pengalaman. Sebab keluarga itu kan juga dirawat oleh masyarakat. Ya? Masyarakat tidak ada eksklusif, nggak ada. Dari keluarga-keluarga lalu menjadi masyarakat, RT, RW, lurah, camat. Alhamdulillah Indonesia rupanya sudah hebat. Ya? Nah begitu. Nah Pak Dadang. Saya tidak berani merangkum ini karena isinya sudah begitu padat. Dari pemirsa sendiri yang merangkum sudah. Iya, hanya masalahnya sekarang praktek. Kalau soal hikmah fajar ini mendapatkan butir-butir, lalu nanti sebentar lagi berangkat ke kantor ini. Iya betul. Macet sudah terus pasti, baca koran, zikir, pasang kaset. Pasang kaset. Luar biasa. Kaset-kaset ngaji itu kan banyak sekarang. Iya.
kita tidak mengaji. Mendengarkan orang ngaji aja dapat pahala coba. Alhamdulillah. Dan buat dapat, apa perlu stres? betul. Iya toh, macet alhamdulillah bisa dengerin ngaji. Kan Jadi begitu. kita semuanya bisa menjadi psikiater sendiri. Ya begitulah Ya, harapannya. terima kasih. Demikianlah Hikmah Fajar dengan Pak Dadang Hawari, asyik benar. Mudah-mudahan dapat memberikan keluarga kita menjadi keluarga sakinah. Wabillahi taufiq wal hidayah, dan terima kasih kepada Pak Dadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.